Seorang wanita muda berhijab menghina mantan pacarnya karena hanya berjualan cilok di depan kantornya, sampai sebuah kejutan besar membalik segalanya. Ternyata pria sederhana yang ia remehkan adalah pemilik perusahaan tempat ia bekerja, dan penyesalan pun datang saat waktu tak lagi bisa diputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutiara Kisah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan bahagia. Bagi yang beragama Islam, sebelum mendengar kisah ini, mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad dengan menuliskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak di akhirat mendapat syafaatnya. Simak selengkapnya kisah berikut. Pagi di pusat kota selalu datang dengan wajah yang sama, sibuk, dingin, dan tergesa-gesa. Deretan mobil mewah merayap pelan di depan kawasan perkantoran elit. Orang-orang berpakaian rapi berjalan cepat sambil menatap layar ponsel, seolah dunia akan runtuh bila mereka terlambat 5 menit saja. Udara masih menyimpan sisa embun, tetapi jalanan sudah penuh oleh suara klakson, langkah sepatu, dan obrolan yang pendek-pendek. Di antara semua kemewahan itu, ada satu pemandangan yang tampak begitu kontras. Sebuah gerobak cilok berdiri tenang di tepi trotoar, tepat di seberang gedung tinggi berlapis kaca yang memantulkan cahaya matahari pagi. Ket gerobaknya sederhana, bahkan sedikit kusam. Uap tipis naik dari panci besar di atas tungku kecil. Aroma kuah kaldu dan bumbu kacang pelan-pelan menyelinap di sela-sela udara kota yang dingin. Di balik gerobak itu, berdiri seorang pria berusia sekitar 32 tahun, bertubuh tegap, berkulit sawo matang, dan berwajah tenang. Ia mengenakan jaket sederhana warna gelap, celana bahan yang tidak mencolok, dan topi biasa yang sedikit menutupi dahinya. Penampilannya nyaris tidak meninggalkan kesan istimewa. Semua orang di sekitar gedung itu mengenalnya sebagai Hendra, si penjual cilok. Tak ada yang tahu bahwa nama lengkapnya adalah Mahendra Wijaya. Tak ada yang tahu bahwa gedung megah di hadapannya berdiri di atas keputusan-keputusan besar yang pernah ia ambil dengan kepala dingin. Tak ada yang tahu bahwa tanda tangan yang paling berpengaruh di perusahaan itu adalah miliknya. Pagi itu, seperti biasa, Hendra menata cilok-cilok hangat ke dalam wadah saji. Tangannya cekatan, rapi, dan bersih. Satu persatu karyawan mulai berdatangan. Beberapa langsung masuk ke gedung. Beberapa yang lain singgah sebentar. "Bang, cilok 5.000. Sausnya banyakin, ya?" kata seorang karyawan pria sambil tergesa. Hendra mengangguk sambil tersenyum tipis. "Bisa, Mas." Ia menyodorkan bungkusan kecil itu dengan tenang. Matanya sekilas mengamati name tag di dada karyawan tersebut, lalu gerak-geriknya, nada bicaranya, cara ia memandang orang lain. Semua masuk ke dalam catatan yang tidak terlihat. Beberapa menit kemudian, 2 karyawati datang bersama. Salah satunya tertawa kecil sambil menunjuk panci. "Bang, ini tiap pagi jualan terus? Enggak capek?" Hendra mengaduk kuah perlahan. "Capek itu biasa, Mbak. Yang penting tahu buat apa capeknya." Karyawati itu terkekeh, mengira jawaban itu hanya ucapan sederhana seorang pedagang kaki lima. Ia tidak tahu, lelaki di depannya adalah seseorang yang selama bertahun-tahun belajar membaca manusia bukan dari CV, bukan dari pakaian, tetapi dari sikap kecil yang sering dianggap sepele. Sudah hampir 6 bulan Mahendra melakukan hal itu. Menyamar. Menjadi penjual cilok. Berdiri di depan gedung miliknya sendiri. Bukan karena ia kekurangan uang. Bukan pula karena ia punya kegemaran aneh memainkan peran. Ada alasan yang jauh lebih dalam, jauh lebih pribadi, dan terlalu pahit bila diceritakan sekilas. Ia ingin mencari satu hal yang makin langka di dunia yang gemerlap itu, ketulusan. Sebagai pemilik PT Mahendra Wijaya, Mahendra sudah terlalu sering bertemu senyum yang palsu, pujian yang penuh pamrih, dan perhatian yang hanya muncul ketika orang tahu siapa dirinya. Ia muak. Ia lelah. Ia ingin melihat manusia sebagaimana adanya, saat mereka mengira tidak sedang dinilai siapa-siapa. Dan di balik semua itu, ada satu luka lama yang belum benar-benar selesai. Luka bernama Sari. Mahendra menarik napas pelan saat nama itu melintas di kepalanya. Ia menutup panci, lalu menuangkan kuah ke mangkuk plastik seorang pelanggan. Wajahnya tetap tenang, tetapi sorot matanya berubah sesaat, seperti seseorang yang diam-diam baru mengingat hujan di hari pemakaman. Sari pernah menjadi bagian paling hangat dalam hidupnya. Dulu, ketika usaha Mahendra belum sebesar sekarang, ketika ia masih sering turun langsung ke lapangan, masih mengenakan kemeja yang digulung sampai siku, masih pulang larut malam dengan badan lelah namun mata penuh cita-cita, Sari ada di sisinya.
Wanita muda berhijab itu pernah membuat Mahendra percaya bahwa setia bukan hanya kata-kata. Sari cantik dengan cara yang tidak berisik. Matanya teduh, senyumnya lembut, tutur katanya manis. Ia tahu bagaimana membuat seseorang merasa dihargai hanya dengan mendengarkan. Dulu, Mahendra mengira, perempuan seperti itulah yang akan menemaninya menua. Tapi manusia seringkali berubah saat berhadapan dengan dua hal, kesulitan dan kemewahan. Dan Sari, pada akhirnya, memilih kemewahan. Ingatan itu datang begitu saja, seperti potongan kaca yang masih tersisa di dasar luka. "Mas, kembaliannya." Suara seorang pembeli membuyarkan lamunannya. Hendra cepat mengembalikan uang, lalu merapikan lembaran-lembaran kecil di kotak kayu yang terletak di sisi gerobak. Ia kembali diam. Di lantai 30 gedung itu, ruang kerja utamanya masih menunggu. Ada rapat besar pukul 9. Ada laporan keuangan kuartal akhir. Ada dokumen kerjasama yang harus ditandatangani. Ada jajaran direksi yang bahkan tidak semuanya tahu seperti apa kebiasaan pemilik perusahaan mereka setiap pagi. Namun Mahendra sengaja menunda naik. Trotoar ini lebih jujur daripada ruang rapat berpendingin udara. Di sini, ia bisa melihat siapa yang menyapa satpam dengan tulus, siapa yang membuang sampah sembarangan, siapa yang merasa tinggi hanya karena sepatu dan jabatan, dan siapa yang tetap menjaga sopan santun bahkan kepada penjual cilok. Semua itu penting baginya. Sebab perusahaan tidak runtuh hanya karena angka yang buruk. Kadang, perusahaan hancur pelan-pelan karena manusia-manusia di dalamnya kehilangan hati. Sekitar pukul 8:15, suasana di depan gedung berubah sedikit lebih riuh. Sebuah mobil hitam mewah berhenti tak jauh dari gerobaknya. Pintu belakang terbuka perlahan. Dari dalam, turun seorang wanita muda berhijab dengan setelan kantor berwarna krem lembut, tas brandy di tangan, dan sepatu hak tinggi yang berkilau saat menyentuh trotoar. Beberapa kepala menoleh. Bukan hanya karena penampilannya yang elegan, tetapi juga karena ada sesuatu pada caranya berjalan, dingin dan penuh keyakinan, seolah jalan itu memang seharusnya memberi ruang untuknya. Hendra yang sedang menyusun tusuk cilok sedikit mengangkat wajah. Tangannya berhenti. Dunia di sekelilingnya mendadak seperti menjauh. Wanita itu adalah Sari. Tak berubah banyak, hanya tampak lebih mahal. Hijabnya tertata anggun. Riasannya tipis tetapi presisi. Sorot matanya masih sama, indah, namun kini ada kilau lain di sana, sesuatu yang tajam, sesuatu yang terlalu akrab dengan penilaian. Sari belum melihatnya. Ia sibuk membenarkan ujung lengan bajunya, lalu mengambil ponsel dari tasnya. Seorang pria berpakaian formal yang tampaknya sopir pribadi atau asisten membukakan jalan dengan hormat. Pemandangan itu membuat beberapa pegawai di dekat pintu utama saling melirik. Hendra menunduk kembali, pura-pura sibuk. Dada yang selama ini ia latih untuk tetap tenang, mendadak terasa sesak. Sudah 2 tahun sejak perpisahan itu. 2 tahun sejak Sari memilih pergi dengan kalimat yang tidak akan pernah Mahendra lupakan. "Aku capek hidup dengan mimpi yang belum jelas. Aku butuh masa depan, bukan janji." Kalimat itu dulu menghancurkan sesuatu di dalam dirinya. Bukan karena ia tak punya masa depan, melainkan karena perempuan yang ia cintai ternyata hanya mampu percaya pada sesuatu yang sudah tampak mewah di permukaan. Ironisnya, saat itu Mahendra sedang berada di fase paling menentukan dalam hidupnya. Ia sengaja menutup identitas aslinya bahkan dari Sari. Ia tidak ingin dicintai karena nama keluarganya, karena asetnya, atau karena posisi yang siap diwariskan kepadanya. Ia ingin dicintai sebagai Mahendra, laki-laki biasa yang sedang berjuang. Tetapi Sari tak pernah diberi kesempatan untuk mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Karena sebelum waktu itu tiba, perempuan itu sudah lebih dulu pergi. Sejak saat itu, Mahendra membuat satu keputusan besar. Ia akan membangun semuanya lebih tinggi, lebih kuat, lebih tak tergoyahkan. Namun setelah sampai di puncak, ia justru makin sadar, kehilangan yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan pasangan, melainkan kehilangan keyakinan bahwa seseorang bisa mencintai tanpa menghitung untung rugi. "Hendra, cilok 2 porsi." Suara dari samping kembali menariknya ke keadaan sekarang. Ia melayani seperti biasa, walau matanya sesekali menangkap bayangan Sari di kaca gedung. Sari akhirnya menoleh ke arah gerobak itu. Tatapan mereka bertemu. Dan dalam 1 detik yang terasa lebih panjang dari pagi itu sendiri, wajah Sari berubah. Ia mengenali lelaki itu. Keningnya sedikit berkerut. Bibirnya terbuka tipis. Ada keterkejutan, lalu sesuatu yang mirip rasa tidak percaya.
Namun yang muncul setelah itu bukan kehangatan masa lalu, bukan rindu, bukan penyesalan. Melainkan pandangan merendahkan yang sangat pelan, tetapi terlalu jelas untuk salah dimengerti. Mahendra tidak bergerak. Sari melangkah mendekat beberapa langkah. Sepatu haknya mengetuk trotoar dengan suara ringan namun tegas. Dari jarak sedekat itu, parfum mahal yang ia kenakan bercampur dengan aroma kuah cilok yang masih hangat. "Hendra," ucapnya, setengah memastikan. Mahendra menatapnya tenang. "Iya." Sari menatap gerobak itu, lalu memandang lelaki di depannya dari atas sampai bawah. Sorot matanya seakan sedang memeriksa bagaimana hidup bisa begitu tega mempermainkan seseorang. Sari menarik napas kecil lalu tersenyum tipis. "Kamu, masih begini?" Nada suaranya lembut, tapi menyimpan duri. Beberapa orang melambatkan langkah, merasakan ada yang tak biasa. Mahendra tetap tenang menatapnya. Sari melirik gedung tinggi di belakangnya, lalu kembali. "Jadi, ini hidup yang kamu pilih?" "Setiap orang punya jalan masing-masing," jawab Mahendra. Sari mengangguk, sorot matanya merendahkan. "Dulu kamu bilang menyiapkan masa depan." Ternyata ujung-ujungnya, ia melirik gerobak cilok itu. Mahendra diam. "Kamu marah?" tanya Sari. "Kenapa harus marah?" Sari terkekeh. "Mungkin karena kamu ketemu aku dalam keadaan begini." "Begini bagaimana?" Sari menunjuk gerobak. "Jualan cilok di depan kantor tempat aku kerja." "Jualan yang halal tidak memalukan." "Memang tidak," balas Sari cepat. "Tapi itu juga bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, Hendra." Ia melanjutkan dengan santai, "Dulu aku takut menyesal ninggalin kamu. Takut kamu berhasil besar. Tapi sekarang," ia tersenyum tipis, "aku lega." "Lega?" "Iya. Karena ternyata aku benar." Mahendra hanya menatap. "Aku sekarang kerja di perusahaan besar. Masa depannya jelas. Orang-orangnya punya kelas," lanjut Sari pelan. "Aku nggak kebayang kalau tetap sama kamu. Mungkin hidupku habis di kontrakan sambil bantuin kamu rebus cilok." Mahendra mengangguk kecil. "Berarti keputusanmu tepat, menurutmu?" "Bukan menurutku saja. Faktanya juga begitu." "Fakta kadang tidak sesederhana yang terlihat." Sari tersenyum tipis. Kalimat seperti itu cocok buat orang yang hidupnya belum jadi. Ia mendekat sedikit. "Kamu nggak minder? Tiap hari lihat orang sukses masuk ke gedung ini, sedangkan kamu cuma di luar?" Mahendra meletakkan capit pelan. "Sukses itu tidak selalu berada di tempat yang paling tinggi." "Ya, tapi juga jelas bukan di belakang gerobak cilok," jawab Sari cepat. Beberapa orang yang lewat mulai mencuri dengar. Seorang office boy menoleh, mengenali Sari, rapi, percaya diri, dan selalu terlihat berkelas. Sari menatap Mahendra dari atas ke bawah. "Aku dulu bangga punya standar tinggi. Dan pagi ini, kamu buktiin aku nggak salah." Mahendra membalas tenang, "Standar tinggi, atau hati yang sempit?" Sari terdiam sepersekian detik, lalu tersenyum dingin. "Kalau hati sempit bisa bikin hidupku nyaman, aku nggak masalah." Ia menunjuk mobil di belakangnya. "Aku sudah terbiasa hidup layak. Rapat di ruangan bagus, ketemu orang-orang penting." Lalu matanya turun ke gerobak. "Bukan bau kuah cilok seperti ini. Angin pagi terasa lebih dingin." "Kamu berubah, Sari," kata Mahendra pelan. "Semua orang berubah. Tidak semua sampai lupa menghargai orang lain." Sari mendecak. "Kamu masih sama. Sok bijak saat enggak punya apa-apa." Kenangan singkat melintas di kepala Mahendra, tentang Sari yang dulu justru menyukai ketenangannya. Seorang satpam mendekat. "Permisi, Mbak Sari, ada yang bisa dibantu?" Sari langsung berubah lembut. "Oh, enggak, Pak. Cuma ketemu kenalan lama." "Baik, Mbak. Sebentar lagi briefing." "Ya, saya masuk." Namun sebelum pergi, Sari kembali menatap Mahendra. Suaranya lebih pelan, tapi lebih menusuk. "Hendra, aku kasihan sama kamu. Tapi lebih banyak bersyukur. Karena aku nggak jadi hidup sama laki-laki yang mimpinya lebih besar dari kemampuannya." Mahendra menatap lurus. "Dan aku juga bersyukur."
Sari mengernyit. Bersyukur? Karena sekarang aku tahu, kehilanganmu bukan musibah. Wajah Sari menegang sesaat. Ia menarik napas, lalu tersenyum lagi. Tetap saja, aku di dalam sana, dan kamu di luar sini. Mahendra menjawab tenang, kadang yang di luar justru melihat lebih jelas. Sari diam sejenak, menatapnya. Ada sesuatu yang mengganggu, ketenangan Mahendra tidak cocok dengan posisinya sekarang. Namun ia menepisnya. Ia berbalik, melangkah ke arah gedung. Sepatu haknya beradu dengan trotoar. Lalu berhenti sebentar, menoleh setengah badan. Oh ya, katanya manis, kalau capek jualan, jangan nekat masuk ke gedung ini cari kerja. Standarnya tinggi. Ia tersenyum puas, lalu pergi. Pintu kaca terbuka. Resepsionis menyapa. Sari membalas ramah, seolah tidak terjadi apa-apa. Mahendra hanya memandang dari balik gerobaknya. Ia melihat Sari menyatu dengan dunia itu. Percaya diri, diterima, terlihat sempurna. Ia juga tahu, tak satu pun dari mereka melihat sisi lain yang baru saja ditunjukkan Sari. Mahendra menunduk, merapikan wadah sambal yang sebenarnya sudah rapi. Ia menarik napas pelan. Luka lama memang tidak menghancurkannya lagi. Tapi tetap terasa. Ia menatap kuah cilok yang bergetar pelan. Pak, cilok 10.000. Mahendra mengangkat kepala. Seorang pria berdiri di depannya. Iya, jawabnya singkat. Tangannya kembali bekerja. Pagi itu belum selesai. Suara pelanggan kembali berdatangan. Pak, cilok 5.000. Yang pedas ya, Pak. Mahendra melayani seperti biasa. Tangannya cekatan, wajahnya tenang, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi sebelumnya. Iya, sebentar, jawabnya singkat. Namun di dalam dirinya, sesuatu sudah berubah. Ternyata, ini Sari yang sekarang, gumamnya pelan, hampir tak terdengar. 30 menit kemudian, arus karyawan mulai sepi. Sebuah mobil abu-abu berhenti di seberang jalan. Seorang pria berusia 50-an turun dengan langkah cepat. Pagi, Hendra, sapanya santai. Pagi, Pak. Seperti biasa, jawab Mahendra tanpa melihat langsung. Seperti biasa. Mahendra menyiapkan cilok. Gerakan mereka tampak biasa, tetapi suara parasit merendah. Rapat jam 9 tetap. Direktur sudah datang. Dokumen revisi lengkap. Mahendra mengangguk. Baik. Anda naik sekarang? Tanya Parasit pelan. Belum. Parasit menatapnya sejenak. Ada masalah? Mahendra berhenti sebentar, lalu menjawab datar, tidak. Saya justru baru melihat sesuatu dengan sangat jelas. Parasit menarik napas kecil. Baik. Saya tunggu di atas. Mahendra hanya mengangguk. Setelah Parasit pergi, Mahendra berdiri sendiri. Matanya menatap gedung tinggi itu. Di atas sana, dia masih merasa menang, katanya dalam hati. Ia mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi internal perusahaan. Scroll. Jadwal rapat. Nama-nama peserta. Lalu berhenti. Sari Anindya. Administrasi laporan tahunan, bisiknya. Mahendra tersenyum tipis. Cukup dekat, tapi belum cukup tinggi. Ia mematikan layar. Masih belum tahu siapa yang dia hadapi. Mahendra mulai membereskan gerobaknya. Perlahan. Tenang. Seolah setiap gerakan punya arti. Hari ini cukup, katanya pelan. Ia mendorong gerobak ke jalur samping gedung. Waktunya selesai bermain. Sementara itu, di dalam gedung, Sari melangkah masuk. Pagi, Mbak Sari, sapa resepsionis. Pagi, jawabnya ramah. Senyumnya rapi. Sempurna. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja ia lakukan di luar. Lift terbuka. Lantai berapa, Mbak? Tanya seorang staf. 12, jawab Sari. Seorang analis menekan tombol. Di dalam lift, suasana hening. Sari menatap pantulan dirinya di dinding stainless. Lalu, tanpa sadar, ia bergumam pelan. Hendra? Seorang supervisor menoleh.
Maaf, Mbak. Sari tersenyum cepat. Oh, enggak apa-apa. Lift bergerak naik. Namun pikirannya masih tertinggal di luar. Kenapa dia, setenang itu, bisiknya dalam hati. Ia mengingat kembali tatapan Mahendra. Tidak marah. Tidak tersinggung. Tidak kalah. Sari mengerutkan kening tipis. Aneh. Ding. Pintu lift terbuka. Sari melangkah keluar. Pagi, Mbak Sari, sapa rekan kerja. Pagi, jawabnya ringan. Ia duduk di mejanya, membuka laptop. Namun jari-jarinya berhenti di atas keyboard. Bayangan gerobak cilok itu kembali muncul. Dan tatapan Mahendra. Tenang. Terlalu tenang. Sari menggigit bibirnya pelan. Kenapa aku? Kepikiran, gumamnya. Seorang rekan menoleh. Ada yang salah, Mbak? Sari cepat menggeleng. Enggak, cuma capek. Briefing sebentar lagi, ya? Iya. Sari menarik napas. Sudahlah, dia cuma penjual cilok, katanya dalam hati, mencoba meyakinkan diri. Tapi perasaan aneh itu tidak pergi. Di saat yang sama, di jalur samping gedung, Mahendra menghentikan gerobaknya. Ia menatap pintu akses privat. Lalu berkata pelan, waktu memang tidak bisa diputar, tapi kebenaran akan datang sendiri. Ia mendorong gerobak masuk. Dan pagi itu, segalanya mulai bergerak ke arah yang tidak pernah dibayangkan Sari. Selama 2 tahun, nama itu memang kadang terlintas di benak Sari. Bagaimana kalau dia berhasil? Pikirnya dulu. Bagaimana kalau aku salah? Namun pagi ini, semua bayangan itu runtuh. Cuma gerobak cilok, gumamnya dalam hati. Dan itu, bagi Sari, sudah cukup. Pagi, Sar, sapa Mila saat Sari tiba di meja. Pagi. Mila menatapnya lekat. Kamu kelihatan aneh. Aneh kenapa? Kayak habis ketemu sesuatu yang bikin kamu puas tapi juga kesal. Sari terkekeh kecil. Aku ketemu orang dari masa lalu. Siapa? Sari menyalakan laptop. Mantan? Mila langsung menegakkan badan. Serius? Di mana? Di depan gedung. Terus? Sari menyandarkan punggung. Dia sekarang jualan cilok. Mila terdiam. Yang Hendra itu? Iya. Terus kalian ngobrol? Sedikit. Apa yang kamu bilang? Sari mengangkat bahu. Cuma, bilang kalau hidup orang beda-beda. Mila menatapnya curiga. Cuma itu? Sari tersenyum tipis. Dan mungkin, aku ingetin kalau aku nggak salah ninggalin dia. Mila menghela napas. Sar, enggak harus begitu juga. Kenapa? Sari menatap tajam. Aku cuma jujur. Jujur belum tentu harus melukai. Melukai? Sari tersenyum dingin. Aku cuma sebut fakta. Dia jualan cilok. Aku kerja di sini. Apa yang salah? Mila menunduk sebentar. Kadang yang salah bukan faktanya, tapi cara kita. Sari menggeleng pelan. Kamu terlalu perasa. Telepon Mila berdering. Ya, halo, iya, sebentar, katanya, lalu sibuk dengan pekerjaannya. Obrolan terputus. Sari memutar kursinya ke layar. Orang lemah memang suka pakai perasaan, gumamnya pelan. Email mulai masuk. Sari, cek draft laporan tahunan. Nanti saya panggil. Bu Ratna. Baik, Bu, balas Sari cepat. Ia membuka dokumen, mulai membaca. Angka demi angka. Lampiran demi lampiran. Fokusnya kembali tajam. Ini duniaku sekarang, bisiknya dalam hati. 15 menit kemudian. Sari, ke ruangan saya, panggil Bu Ratna dari pintu. Baik, Bu. Sari masuk dengan langkah rapi. Sudah cek draft? Tanya Bu Ratna tanpa basa-basi. Sudah, Bu. Bagian pendapatan dan aset sudah saya review.
Bu Ratna mengangguk, lalu mendorong beberapa dokumen ke arah Sari. Bagus. Tapi ini masih ada yang perlu kamu perhatikan. Sari mendekat. Bagian mana, Bu? Ini, Bu Ratna menunjuk halaman. Pergerakan dana investasi ini. Kamu lihat? Sari mengernyit. Ini, masuk dari holding, Bu? Iya. Jumlahnya cukup besar. Bukan cuma besar, potong Bu Ratna. Ini kunci. Sari menatap lebih serius. Kunci bagaimana, Bu? Bu Ratna melepas kacamata sebentar. Perusahaan ini sedang dalam fase restrukturisasi internal. Beberapa keputusan besar akan diambil hari ini. Hari ini? Sari sedikit terkejut. Iya. Rapat jam 9. Direksi lengkap. Sari menelan pelan. Apakah berkaitan dengan laporan ini, Bu? Semua berkaitan, jawab Bu Ratna tegas. Dan kamu salah satu yang pegang datanya. Sari mengangguk. Saya mengerti. Bu Ratna menatapnya tajam. Kamu siap? Sari menarik napas. Siap, Bu. Namun dalam hati, ada sedikit getaran. Keputusan besar, hari ini, pikirnya. Di luar ruangan. Mila melihat Sari keluar. Gimana? Tanyanya. Sari duduk kembali. Ada revisi. Dan, sepertinya ada keputusan besar hari ini. Mila mengangkat alis. Serius? Iya. Rapat direksi. Mila bersandar. Wah, berarti hari ini penting banget. Sari mengangguk pelan. Namun entah kenapa. Bayangan Mahendra kembali muncul. Tatapannya. Ketenangannya. Dan kalimatnya. Sukses itu tidak selalu berada di tempat yang paling tinggi. Sari menggeleng kecil. Kenapa aku kepikiran lagi? Gumamnya. Mila melirik. Kamu ngomong apa? Enggak. Sari kembali menatap layar. Tapi fokusnya tidak sepenuhnya kembali. Ada sesuatu yang terasa, tidak biasa hari ini. Dan tanpa ia sadari. Hari yang menurutnya penuh kemenangan itu, perlahan sedang berubah menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sekarang, Bu? Tanya Sari. Sekarang, jawab Bu Ratna tegas. Semakin cepat, semakin baik. Direksi sudah mulai kumpul. Sari mengangguk. Baik, Bu. Ia merapikan map hitam berembos emas itu di tangannya, memastikan sudutnya sejajar, tidak ada kertas yang menonjol. Jangan sampai jatuh. Jangan sampai tertukar. Dan, Bu Ratna menatapnya tajam, jangan banyak bicara di sana. Saya mengerti, Bu. Sari melangkah keluar dari ruangannya. Mila langsung mendekat. Jadi sekarang? Iya, jawab Sari singkat, tapi ada kilau bangga di matanya. Hati-hati ya, kata Mila. Fikri menimpali, kalau ketemu orang penting, jangan bengong. Sari tersenyum tipis. Tenang saja. Aku tahu harus bagaimana. Ia melangkah menuju lift. Setiap langkah terasa sedikit lebih berat, bukan karena takut, tapi karena kesadaran bahwa ia sedang masuk ke wilayah yang jarang dijangkau staf biasa. Lift terbuka. Sari masuk sendiri. Tangannya memegang map lebih erat. Ini kesempatan, gumamnya pelan. Lift bergerak turun. 12, 10, 8. Pantulan wajahnya terlihat di dinding lift. Tenang. Percaya diri. Namun di balik itu, Hendra? Nama itu muncul lagi tanpa izin. Sari mengerutkan kening. Kenapa aku masih kepikiran dia? Ding. Lantai 1. Pintu terbuka. Suasana langsung berbeda. Lebih sunyi. Lebih rapi. Lebih dingin. Seorang resepsionis berdiri di meja khusus. Selamat siang. Ada keperluan? Sari mendekat. Saya Sari, dari administrasi keuangan. Mengantar laporan tahunan untuk direksi.
Resepsionis itu menatap map di tangannya, lalu mengangguk. Silakan tunggu sebentar. Ia mengangkat telepon. Ya, Mbak Sari dari keuangan sudah di bawah. Baik. Telepon ditutup. Silakan lewat sini, katanya sambil menunjuk koridor samping. Sari mengangguk. Terima kasih. Ia berjalan menyusuri koridor. Sepi. Langkahnya terdengar jelas. Tok, tok, tok. Beberapa staf berpakaian formal lewat, menatap sekilas, lalu kembali fokus pada urusan mereka. Sari menarik napas pelan. Jaga sikap, ia mengingat kata Bu Ratna. Seorang asisten pria menghampirinya. Dari keuangan? Iya, Pak. Saya bawa laporan tahunan. Baik. Ikuti saya. Sari mengikuti. Mereka berhenti di depan sebuah pintu besar. Asisten itu mengetuk. Tok. Tok. Masuk. Suara dari dalam terdengar tenang dan dalam. Sari sedikit menahan napas. Pintu dibuka. Ruangan itu luas. Meja panjang. Beberapa orang duduk di sana. Direktur, komisaris, dan wajah-wajah yang hanya pernah ia lihat di struktur organisasi. Pak Rashid ada di sana. Ia melirik sekilas ke arah Sari. Lalu kembali diam. Silakan, kata asisten itu. Sari melangkah masuk. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mendekat ke meja. Permisi, saya membawa laporan tahunan, ucapnya formal. Salah satu direktur mengangguk. Letakkan di sini. Sari maju selangkah. Namun sebelum map itu menyentuh meja, suara lain terdengar dari ujung ruangan. Biarkan saya yang terima. Sari berhenti. Suara itu tenang, datar, terlalu familiar. Perlahan, ia mengangkat pandangan. Seorang pria berdiri dari kursi utama. Langkahnya pelan. Pasti. Dan saat wajah itu terlihat jelas, dunia Sari seperti berhenti. Hendra, bisiknya tanpa sadar. Ruangan mendadak terasa lebih sempit. Lebih sunyi. Lebih berat. Mahendra menatapnya. Ekspresinya sama seperti pagi tadi. Tenang. Tanpa emosi berlebihan. Tanpa amarah. Tanpa kemenangan yang dipamerkan. Hanya kepastian. Laporan itu untuk saya, katanya pelan. Tangan Sari membeku di udara. Map di tangannya terasa tiba-tiba berat. Silakan, lanjut Mahendra. Sari tidak bergerak. Matanya masih menatap wajah yang sama. Wajah yang tadi ia hina di depan gerobak cilok. Kini berdiri di depan semua direksi. Di kursi tertinggi. Di tempat yang tidak pernah ia bayangkan. Pak Mahendra, kata salah satu direktur, ini laporan final dari tim keuangan. Sari tersentak. Pak Mahendra? Tangannya gemetar kecil. Ia akhirnya menyerahkan map itu. Pelan. Hampir tanpa tenaga. Mahendra menerimanya dengan tenang. Terima kasih, ucapnya singkat. Sari menunduk refleks. Napasnya terasa tidak beraturan. Ia ingin mengatakan sesuatu. Tetapi tidak ada kata yang keluar. Mahendra membuka map itu perlahan. Lalu tanpa menatapnya lagi, ia berkata, "Kamu boleh kembali bekerja." Kalimat itu sederhana. Profesional. Datar. Namun bagi Sari, itu lebih menusuk dari semua yang ia ucapkan pagi tadi. Baik, Pak, jawabnya lirih. Ia berbalik. Langkahnya keluar dari ruangan terasa berbeda. Tidak lagi ringan. Tidak lagi percaya diri. Pintu tertutup di belakangnya. Di koridor, Sari berhenti. Tangannya masih gemetar. Enggak mungkin, bisiknya. Hendra, itu. Ia menutup mulutnya sendiri. Dadanya terasa sesak. Semua kata yang ia ucapkan pagi tadi. Semua senyum merendahkan itu. Semua keyakinan bahwa ia benar. Hancur dalam satu kenyataan. Dia
pemilik perusahaan ini. Sekarang, langsung ke lantai 1, sayap timur. Nanti serahkan ke meja penerima khusus. Kalau diminta tunggu, tunggu. Kalau diminta masuk, masuk. Jangan banyak bicara kalau tidak perlu. Sari mengangguk mantap, meski telapak tangannya mulai terasa sedikit dingin. Baik, Bu. Bu Ratna menatapnya satu kali lagi. Dan satu hal, jaga sikapmu. Tempat itu bukan buat pamer percaya diri. Tempat itu buat orang-orang yang tahu batas. Ucapan itu sederhana, tetapi entah kenapa menancap agak dalam. Sari hanya menjawab, siap, Bu. Ia merapikan hijabnya di pantulan layar monitor yang mati, membetulkan lengan bajunya, lalu mengambil map tebal itu. Mila mendekat sedikit sebelum ia pergi. Semangat. Sari mengangguk. Doain saja cepat selesai. Fikri ikut bersuara, kalau ketemu orang penting, jangan lupa napas. Sari terkekeh tipis. Aku nggak segugup itu. Namun ketika ia berjalan menuju lift, mengapit map laporan tahunan di dada, langkahnya memang tidak seringan yang ia tampilkan. Ada antusiasme yang naik seperti buih. Ada kebanggaan. Ada rasa seolah dirinya sedang naik satu tingkat lebih dekat ke pusat kekuasaan yang selama ini hanya ia pandang dari kejauhan. Lift turun perlahan. Lantai 20. Lantai 15. Lantai 9. Lantai 3. Lantai 1. Pintu terbuka. Suasana di area bawah memang berbeda. Koridornya lebih sunyi. Lebih luas. Lebih harum. Lantai marmernya lebih gelap dan mengilap. Lampu-lampu gantungnya tidak mencolok, tetapi jelas mahal. Meja resepsionis di sisi timur hanya dijaga satu wanita dengan setelan hitam elegan dan headset kecil di telinga. Di belakangnya, dinding panel kayu gelap menampilkan logo perusahaan dalam ukiran logam, PT Mahendra Wijaya. Sari melangkah mendekat. Selamat siang, katanya sopan. Saya Sari dari administrasi keuangan. Mengantar laporan tahunan final. Wanita di meja itu menerima kartu akses sementara yang disodorkan Bu Ratna melalui sistem internal, lalu memeriksa layar monitor sebentar. Setelah itu ia mengangguk. Silakan tunggu sebentar, Mbak Sari. Sari berdiri tegak sambil memegang map. Di area itu, bahkan suara napas terasa lebih terdengar. Beberapa pria berjas melewati koridor dengan langkah cepat, masing-masing membawa tablet atau map tipis. Tidak ada yang berbicara keras. Tidak ada yang tertawa berlebihan. Semuanya tampak bergerak dengan kepastian. Sari berusaha tampak tenang, tetapi matanya diam-diam menyapu ruangan. Di ujung koridor sebelah kanan, ada pintu kayu besar dengan aksen logam hitam. Tidak ada plakat nama mencolok di sana. Justru kesederhanaannya membuat pintu itu terasa lebih berwibawa. Sementara ia menunggu, dari sisi kaca buram dekat lift privat, sesosok pria berjalan melewati lorong dalam arah yang berlawanan. Ia tidak terlihat jelas, hanya tampak tinggi, tegap, mengenakan setelan gelap yang jatuh rapi di tubuhnya. Dua orang pria lain berjalan setengah langkah di belakangnya, seolah tanpa sadar menyesuaikan ritme dengan langkahnya. Wanita resepsionis segera berdiri sedikit lebih tegak. Sari refleks menoleh. Namun sebelum ia sempat melihat lebih jelas, sosok itu sudah melewati sudut koridor dan menghilang di balik sayap privat gedung. Maaf, Mbak Sari. Suara resepsionis membuatnya kembali fokus. Berkasnya nanti tidak dititipkan di sini. Ada permintaan untuk diserahkan langsung ke dalam. Jantung Sari berdegup sedikit lebih keras. Langsung ke dalam? Ya. Resepsionis itu menekan tombol kecil di bawah meja. Sebentar lagi ada yang mengantar. Sari mengangguk, berusaha menjaga wajahnya tetap tenang. Tetapi di balik ketenangan itu, ada semacam perasaan aneh yang pelan-pelan tumbuh. Bukan takut, bukan juga gugup biasa. Lebih seperti firasat halus bahwa hari ini sedang mengarah pada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar tugas kantor. Beberapa detik kemudian, seorang pria parubaya bersetelan rapi datang dari koridor kanan. Rambutnya disisir rapi ke belakang. Wajahnya tegas, tetapi tidak kasar. Begitu melihat Sari, ia mengangguk sopan. Anda dari administrasi? Iya, Pak. Saya Sari. Baik. Silakan ikut saya. Sari menelan ludah pelan,
lalu mengikuti pria itu. Semakin jauh mereka berjalan, suasana semakin sunyi. Setiap langkah sepatu terdengar jelas di lantai. Mereka melewati ruang tunggu dengan sofa kulit gelap, lalu melewati dinding kaca besar yang menampilkan taman dalam ruangan. Tidak ada banyak ornamen, tetapi semuanya terasa mahal, tertata, dan sangat terukur. Tempat seperti ini tidak hanya dibangun dengan uang, melainkan dengan selera dan kuasa. Pria itu berhenti di depan pintu kayu besar yang tadi sempat dilihat Sari dari jauh. Ia menoleh. Serahkan berkas ini dengan sopan. Tunggu sampai dipersilakan bicara. Dada Sari menegang. Untuk siapa, Pak? Tanyanya pelan. Pria itu menatapnya 1 detik, lalu menjawab singkat, untuk pimpinan utama. Lalu ia mengetuk pintu 2 kali. Dari dalam, terdengar suara yang tenang, berat, dan sangat terkontrol. Masuk. Sari membeku sesaat. Entah kenapa, ada sesuatu pada suara itu yang membuat jantungnya berhenti 1 ketukan. Pria di sampingnya mendorong pintu perlahan. Dan tepat ketika celah ruangan itu mulai terbuka, ketika aroma kayu dan udara dingin dari dalam ruang pimpinan menyentuh wajahnya, ketika tangan Sari otomatis mengeratkan map laporan tahunan di dadanya, sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan tiba-tiba menyusup ke dalam hatinya. Perasaan bahwa pintu itu tidak sedang membawanya masuk ke ruang kerja biasa, melainkan ke sebuah kebenaran yang akan menghancurkan seluruh kesombongannya dalam 1 tatapan. Pintu kayu besar itu terbuka perlahan. Kayu, kopi hitam yang masih hangat, dan sesuatu yang sulit dijelaskan, wibawa. Ruangan itu luas, tetapi tidak berlebihan. Dinding di sisi kiri dipenuhi rak kayu gelap dengan deretan buku, map arsip, dan beberapa penghargaan perusahaan dalam bingkai elegan. Di sisi kanan, jendela kaca tinggi membentang dari lantai sampai langit-langit, memperlihatkan kota dari sudut yang tenang, seolah kebisingan di luar sana sudah tak punya kuasa untuk masuk. Di tengah ruangan, agak jauh dari pintu, berdiri sebuah meja kerja besar yang rapi, kokoh, dan bersih dari barang-barang yang tidak perlu. Tidak ada hiasan berlebihan. Tidak ada kemewahan murahan. Yang ada hanya ketertiban dan kekuatan yang terasa diam-diam. Dan di balik meja itu, duduk seorang pria. Sari melangkah 1 langkah masuk. Lalu berhenti. Jari-jarinya spontan menekan pinggiran map laporan tahunan lebih keras. Matanya membesar. Dadanya seperti dipukul dari dalam. Waktu seakan berhenti dalam bentuk yang paling kejam. Pria yang duduk di kursi pimpinan utama itu mengenakan setelan hitam yang jatuh sempurna di tubuhnya. Kemeja putihnya bersih, jam tangan di pergelangan kirinya tampak mahal tanpa berusaha pamer, dan wajah itu tidak mungkin salah. Itu Hendra. Atau tepatnya, lelaki yang selama ini dikenalnya dengan nama Hendra. Lelaki yang pagi tadi berdiri di depan gerobak cilok sambil menerima penghinaan dari bibirnya tanpa meninggikan suara sedikit pun. Lelaki yang ia kira hanya penjual cilok. Lelaki yang tadi pagi ia tatap dari atas ke bawah dengan rasa menang. Kini duduk di kursi paling berkuasa di perusahaan tempat ia bekerja. Mata Sari berkedip 1 kali, lalu 2 kali. Seolah tubuhnya menolak percaya pada apa yang dilihat. Tidak. Ini pasti salah. Pasti ada penjelasan lain. Pasti lelaki itu bukan pemilik ruangan ini. Mungkin ia hanya tamu penting. Mungkin kerabat pemilik perusahaan. Mungkin seseorang yang entah bagaimana sedang duduk di sana untuk urusan tertentu. Tetapi semua kemungkinan itu runtuh ketika pria yang mengantarnya masuk sedikit membungkuk ke arah meja, lalu berkata dengan nada penuh hormat, "Pak, laporan tahunan final dari administrasi keuangan." "Pak." "Bukan Mas." "Bukan Hendra." "Pak." Dan lelaki di balik meja itu mengangkat pandangan perlahan ke arah Sari. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada senyum kemenangan di wajah pria itu. Tidak ada balas dendam murahan. Tidak ada amarah yang meledak-ledak. Justru itu yang membuat semuanya terasa lebih menakutkan. Ia begitu tenang. Terlalu tenang. Seperti seseorang yang sudah memegang seluruh jawaban sejak awal, dan tidak perlu repot-repot membuktikan apapun. Sari merasa tenggorokannya mendadak kering. Pria itu menutup map tipis yang tadi sedang dibacanya, lalu bersandar sedikit di kursi. "Letakkan di sini," ucapnya tenang. Suara itu sama. Suara yang tadi terdengar dari dalam ruangan saat pintu diketuk. Suara yang beberapa menit lalu menyelinap samar ke telinga Sari dan membuat jantungnya berhenti sesaat. Kini, tak ada lagi ruang bagi kebohongan. Sari berdiri kaku.
Pria yang mengantarnya masuk menoleh sebentar, memberi isyarat halus agar ia maju. Barulah Sari tersadar bahwa dirinya masih membatu di dekat pintu. Ia menelan ludah pelan, lalu memaksa kedua kakinya bergerak. Langkahnya terasa aneh. Berat, goyah, dan asing, seolah tubuhnya sendiri tidak lagi patuh pada perintahnya. Setiap ketukan sepatu di lantai terdengar terlalu jelas di telinganya. Pria di balik meja itu tetap menatapnya. Tidak tajam. Tidak lunak. Hanya tenang. Dan ketenangan itu jauh lebih menghancurkan daripada bentakan. Sari tiba di depan meja. Dengan tangan yang mulai dingin, ia meletakkan map laporan tahunan di permukaan meja kayu yang licin. Ia ingin bicara. Ingin mengatakan sesuatu. Apa saja. Permisi, Pak. Maaf, Pak. Ini laporannya, Pak. Tetapi bibirnya seperti kehilangan cara membentuk kata. Pria itu membuka map tersebut, memeriksa halaman pertama, lalu membalik beberapa lembar dengan gerakan pelan dan presisi. Setiap detik terasa memanjang. Setiap helai kertas yang dibalik seperti sedang mengupas lapisan demi lapisan harga diri Sari. Akhirnya, ia bicara tanpa mengangkat kepala. Nama Anda Sari Anindya. Itu bukan pertanyaan. Itu pernyataan. Sari menjawab dengan suara serak yang nyaris tak terdengar. Iya. Pak. Pria itu mengangkat pandangan. Dari administrasi keuangan. Iya, Pak. Sudah berapa lama bekerja di sini? 2 tahun, Pak. Pria itu mengangguk tipis, lalu menutup map perlahan. 2 tahun cukup lama untuk mengenal budaya perusahaan. Sari tidak tahu harus menjawab apa. Jantungnya berdegup sangat keras, sampai ia takut orang lain di ruangan itu bisa mendengarnya. Pria parubaya yang tadi mengantarnya masih berdiri beberapa langkah di samping, tenang dan formal. Dari sudut mata, Sari tahu lelaki itu tidak heran melihat siapa yang kini berdiri di depan meja. Berarti, semua ini nyata. Benar-benar nyata. Tidak ada salah paham. Tidak ada mimpi buruk. Tidak ada kemungkinan bahwa ia sedang keliru mengenali orang. Lelaki ini memang berkuasa di sini. Lelaki ini memang pimpinan utama. Lelaki ini memang orang nomor 1 di gedung yang tadi pagi ia banggakan di hadapan penjual cilok yang ia hina. Udara dingin dari dalam ruangan menyentuh wajah Sari lebih dulu, diikuti aroma lembut. Dan lelaki itu adalah Hendra. Atau, pikiran Sari berhenti di situ. Tiba-tiba sebuah nama dari struktur perusahaan melintas begitu saja di kepalanya, seperti kilat yang merobek langit gelap. Mahendra Wijaya. Dadanya semakin sesak. Tidak. Jangan-jangan. Ia menatap wajah pria di depannya sekali lagi. Garis rahang yang tegas. Tatapan yang tenang. Sikap duduk yang tidak dibuat-buat, seolah seluruh ruang itu memang sudah menyatu dengan keberadaannya. Tiba-tiba semua terasa masuk akal dan mustahil dalam waktu bersamaan. Mahendra. Hendra. Nama samaran. Nama asli. Nama yang disamarkan. Sari merasakan darah di wajahnya seolah surut sekaligus. Pucat menjalar tanpa bisa ia tahan. Pria itu melihat perubahan di wajahnya. Sepertinya Anda baru mengerti sesuatu, katanya datar. Sari membuka bibir, tetapi suara yang keluar hanya sepotong napas. Saya? Ia berhenti. Untuk pertama kali dalam waktu yang sangat lama, Sari benar-benar kehilangan kata. Pria itu melepaskan sandaran punggungnya, lalu duduk sedikit lebih tegak. Duduk. Sari menoleh bingung. Di depan meja memang ada 2 kursi tamu. Namun ia tidak yakin perintah itu benar-benar ditujukan padanya. Pria di samping memberi isyarat sangat kecil. Sari akhirnya bergerak dan duduk perlahan di kursi paling dekat, dengan tubuh setengah tegang dan kedua tangan saling menggenggam di pangkuan. Ruangan itu menjadi sangat sunyi. Bahkan pendingin udara terdengar halus di sela-sela keheningan. Pria tersebut menatapnya tanpa tergesa. Nama saya Mahendra Wijaya. Kalimat itu sederhana. Tetapi begitu jatuh ke telinga Sari, rasanya seperti palu besar yang menghantam satu persatu dinding kesombongan yang tadi pagi masih berdiri tegak. Mahendra Wijaya. Pemilik perusahaan. Pimpinan utama. Orang yang namanya tercetak di logo, dokumen, laporan, surat keputusan, dan papan struktur tertinggi perusahaan.
Lelaki yang selama ini hanya ia kenal sebagai bayangan jauh yang nyaris tak pernah terlihat. Lelaki yang pagi tadi ia hina di trotoar, di depan gerobak cilok. Sari menunduk refleks. Nafasnya mulai pendek-pendek. Pikirannya berputar sangat cepat, mencari celah untuk menyangkal semuanya, tetapi tidak ada lagi yang bisa dibantah. Ia pernah menertawakan Hendra karena masih begini. Ia pernah berkata lega karena merasa benar meninggalkan lelaki itu. Ia bahkan dengan ringan menyuruhnya jangan nekat mencari kerja di gedung ini, karena standarnya tinggi. Kalimat itu kini kembali satu persatu ke telinganya, bukan sebagai ucapan, melainkan sebagai hukuman. Mahendra masih menatapnya, lalu berkata pelan, sepertinya tadi pagi Anda sangat yakin sedang berbicara dengan orang yang tidak punya arti. Sari menutup mata sepersekian detik. Panas menjalar ke wajahnya, lalu turun ke leher, ke dada, ke perut. Bukan panas karena marah, melainkan malu yang terlalu besar. Malu yang membuat tubuh terasa kecil, hina, dan telanjang di bawah cahaya. Pak, suaranya pecah. Saya tidak tahu. Mahendra tidak menjawab. Justru itulah yang membuat Sari semakin hancur. Ia buru-buru melanjutkan, saya sungguh tidak tahu kalau Bapak. Kalau saya siapa? Potong Mahendra, tenang. Sari terdiam. Pertanyaan itu menelanjanginya lebih jauh. Karena inti masalahnya bukan sekadar ia tidak tahu jabatan lelaki ini. Inti masalahnya adalah, jikapun lelaki itu benar-benar hanya penjual cilok, ia tetap tidak berhak berbicara sekejam itu. Mahendra melihat matanya yang mulai berkaca-kaca, tetapi ekspresinya tidak berubah. Kalau saya hanya penjual cilok, katanya pelan, apakah itu membuat cara Anda bicara tadi pagi menjadi pantas? Tak ada jawaban. Tak ada satu jawaban pun yang bisa menyelamatkan keadaan. Sari menunduk lebih dalam. Tangannya gemetar halus. Tidak, Pak. Lalu kenapa Anda melakukannya? Pertanyaan itu tidak diucapkan dengan suara tinggi, tetapi justru karena nadanya begitu datar, Sari tak bisa bersembunyi di balik alasan emosi. Ia dipaksa berhadapan langsung dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena ia merasa lebih tinggi. Karena ia merasa aman untuk merendahkan orang yang tampak lebih rendah. Karena selama ini ia membangun harga diri dari penampilan luar. Karena jauh di dalam dirinya, ia memang telah berubah menjadi seseorang yang menimbang manusia berdasarkan hasil, pakaian, dan posisi. Semua jawaban itu berdesakan di kepala, tetapi tak ada yang berani ia ucapkan. Karena saya bodoh, bisiknya akhirnya. Mahendra mengamati wajahnya sebentar. Bodoh? Sari menggigit bibirnya, lalu mengangguk. Air matanya mulai turun, tipis dan cepat. Saya sombong. Saya merasa saya lebih baik. Saya salah, Pak. Mahendra tetap diam. Dalam diam itulah Sari sadar satu hal yang paling menyakitkan. Lelaki ini tidak sedang marah karena harga dirinya hancur. Harga diri lelaki ini justru tak terusik sama sekali. Yang hancur di ruangan ini justru dirinya sendiri. Karena siapa Mahendra, atau Hendra, tidak berubah sedikit pun oleh hinaan tadi pagi. Yang berubah hanyalah cara Sari memandang dirinya sendiri setelah tahu kebenaran. Mahendra menyandarkan punggung, lalu berkata, dulu, saya mengenal seorang perempuan yang percaya pada saya saat saya belum menunjukkan apa-apa. Sari mengangkat wajah sedikit. Nada suara Mahendra terdengar datar, seperti membaca sesuatu yang sudah lama selesai, tetapi masih meninggalkan bekas. Dulu ada seorang perempuan, katanya pelan, yang bilang hal yang paling ia suka dari saya adalah cara saya memandang hidup. Katanya, saya membuat dunia terasa tenang. Sari menahan napas. Air matanya jatuh lagi. Lalu, lanjut Mahendra, ketika ia merasa saya tidak cukup cepat menjadi sesuatu, ia pergi. Sari menutup wajahnya. Maaf. Pak, saya. Mahendra tetap menatapnya tanpa kebencian. Permintaan maaf tidak selalu menghapus sesuatu. Sari menurunkan tangannya perlahan. Saya tahu. Tidak, potong Mahendra tenang. Anda baru tahu sekarang. Setelah melihat saya di sini. Kalimat itu membuat Sari terdiam. Benar. Kalau pagi tadi ia tidak masuk ke ruangan ini, ia tidak akan pernah merasa bersalah. Mahendra berdiri dari kursinya, berjalan ke arah jendela. Tadi pagi Anda bilang saya tidak pantas berada dekat gedung ini, katanya tanpa menoleh. Dan Anda bilang standar di sini tinggi,
Sari menangis dalam diam. Anda benar, lanjut Mahendra. Standar di sini memang tinggi. Ia menoleh. Tapi bukan soal pakaian. Bukan soal mobil. Bukan soal seberapa mahal hidup seseorang. Sari mengangkat wajah dengan mata berkaca-kaca. Standar tertinggi di sini adalah karakter. Ruangan terasa sunyi. Mahendra kembali mendekat, berdiri di depan meja. Saya melihat karyawan saya bukan hanya dari laporan, katanya. Saya melihat bagaimana mereka memperlakukan orang yang mereka anggap kecil. Sari menahan napas. Semua potongan mulai tersambung. Gerobak cilok. Trotoar. Tatapan tenang itu. Mahendra, bukan sedang jatuh. Ia sedang melihat. Mengerti sekarang kenapa saya ada di luar tadi pagi? Tanya Mahendra. Sari hanya bisa mengangguk. Air matanya tidak berhenti. Mahendra menarik napas pelan. Dan sekarang saya juga mengerti, kenapa dulu saya kehilangan Anda. Kalimat itu membuat Sari benar-benar runtuh. Ia menangis tanpa suara. Aku ingin kembali, bisiknya dalam hati. Aku ingin memperbaiki semuanya. Namun ia tahu itu tidak mungkin. Mahendra kembali duduk. Laporan Anda saya terima, katanya tenang. Tugas Anda selesai. Sari mengangkat wajah perlahan. Tapi urusan kita sebagai dua orang yang pernah saling mengenal, itu bukan sesuatu yang bisa saya selesaikan untuk Anda. Sari menggigit bibir. Saya benar-benar menyesal. Mahendra menatapnya. Penyesalan selalu datang ketika kebenaran terlambat disadari. Sari menutup mata. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat dirinya sendiri. Kalimat Mahendra terasa seperti vonis. Bukan hukuman resmi. Bukan pemecatan. Tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam, kesadaran bahwa ada hal yang rusak, dan tidak akan kembali sama. Mahendra menekan interkom. Pak Arman. Ya, Pak. Antarkan Mbak Sari kembali ke atas. Baik, Pak. Sari berdiri kaku. Bibirnya bergetar. Pak. Mahendra. Mahendra menatapnya, memberi ruang. Namun Sari justru kehilangan kata-kata. Akhirnya ia hanya menunduk dalam. Terima kasih, karena sudah menunjukkan siapa saya sebenarnya. Mahendra tidak menjawab. Bukan karena tidak peduli. Tetapi karena beberapa pelajaran memang harus dibiarkan berbicara sendiri di dalam hati. Silakan, Mbak, ujar Pak Arman lembut. Sari berjalan keluar. Langkahnya berbeda dari saat ia masuk. Lebih berat. Lebih sunyi. Koridor yang tadi terasa mewah, kini seperti cermin panjang yang memantulkan kesombongannya sendiri. Sari menatap lantai. Kenapa aku jadi seperti ini? Bisiknya dalam hati. Lift terbuka. Ia masuk. Pintu menutup. Di pantulan dinding lift, ia melihat dirinya sendiri. Bukan sebagai wanita anggun yang ia banggakan. Tapi seseorang yang terlambat menyadari. Beberapa menit sebelumnya. Pintu ruang pimpinan terbuka. Masuk, suara itu terdengar tenang. Sari melangkah masuk. Lalu berhenti. Matanya membesar. Itu. Hendra, bisiknya hampir tanpa suara. Pria di balik meja itu mengenakan setelan rapi. Tenang. Berwibawa. Dan sangat dikenal. Letakkan di sini, ucapnya datar. Sari membeku. Silakan, Mbak, bisik pria yang mengantarnya. Sari akhirnya melangkah maju. 1 langkah. 2 langkah. Jantungnya berdegup keras. Ia berdiri tepat di depan meja. Mahendra menatapnya. Tenang. Tanpa amarah. Tanpa dendam. Justru itu yang membuat semuanya terasa lebih berat. Laporan tahunan? Tanya Mahendra singkat. Sari mengangguk pelan. Iya. Pak. Tangannya gemetar saat menyerahkan map. Mahendra menerimanya tanpa menyentuh tangannya. Terima kasih, ucapnya. Sederhana. Formal. Seolah mereka tidak pernah saling mengenal. Sari menunduk. Dadanya terasa sesak.
Pak, suaranya lirih. Mahendra menatapnya sekilas. Ya? Sari ingin bicara. Ingin menjelaskan. Ingin meminta maaf. Namun semua terasa terlambat. Tidak, apa-apa, akhirnya ia berkata pelan. Mahendra mengangguk tipis. Baik. Anda bisa kembali. Kalimat itu menutup segalanya. Kembali di lift. Air mata Sari jatuh lagi. Kalau saja, bisiknya. Namun ia tahu. Tidak ada kalau saja. Tidak ada ulang. Tidak ada kesempatan kedua untuk sikap yang sudah terlanjur diperlihatkan. Lift terus naik. Dan setiap angka yang bertambah membawa Sari semakin jauh dari kesombongan lamanya. Dan semakin dekat pada kenyataan yang tidak bisa ia hindari lagi. Dengan tangan dingin, Sari meletakkan map di atas meja. Ia ingin bicara. Permisi, Pak. Maaf, Pak. Namun tak satu kata pun benar-benar keluar. Mahendra membuka map itu, membalik halaman dengan tenang. Nama Anda Sari Anindya, katanya tanpa melihat. Iya, Pak. Dari administrasi keuangan. Iya, Pak. Sudah berapa lama di sini? 2 tahun, Pak. Mahendra mengangguk tipis. 2 tahun cukup lama untuk mengenal budaya perusahaan. Sari terdiam. Dadanya berdebar keras. Mahendra menutup map perlahan, lalu mengangkat pandangan. Sepertinya Anda baru mengerti sesuatu. Sari membuka bibir. Saya. Namun kata-kata itu tidak selesai. Mahendra bersandar sedikit. Duduk. Sari ragu, lalu perlahan duduk di kursi tamu. Tangannya saling menggenggam erat. Ruangan terasa sunyi. Mahendra menatapnya. Nama saya Mahendra Wijaya. Kalimat itu jatuh seperti palu. Sari menunduk seketika. Napasnya memendek. Semua potongan menyatu. Hendra? Mahendra? Orang yang ia hina tadi pagi adalah pemilik perusahaan ini. Mahendra menatapnya tenang. Tadi pagi Anda tampak sangat yakin sedang berbicara dengan orang yang tidak punya arti. Sari menutup mata sejenak. Pak, saya tidak tahu. Tidak tahu saya siapa? Potong Mahendra. Sari terdiam. Pertanyaan itu menelanjanginya. Mahendra melanjutkan pelan, kalau saya hanya penjual cilok, apakah itu membuat cara Anda bicara tadi pagi menjadi pantas? Sari menggeleng pelan. Tidak, Pak. Lalu kenapa Anda melakukannya? Sunyi. Sari menunduk lebih dalam. Tangannya gemetar. Karena saya, sombong, bisiknya. Saya merasa lebih baik, saya salah, Pak. Mahendra mengamatinya. Tanpa marah. Tanpa emosi berlebihan. Justru itu yang membuat Sari semakin hancur. Mahendra bersandar kembali. Dulu saya mengenal seorang perempuan yang percaya pada saya, saat saya belum menunjukkan apa-apa. Sari mengangkat wajah perlahan. Air matanya jatuh lagi. Perempuan itu bilang, yang ia suka dari saya adalah cara saya memandang hidup, lanjut Mahendra. Katanya, saya membuat dunia terasa tenang. Sari menggigit bibirnya. Ia tahu, itu dirinya. Mahendra menatapnya lurus. Lalu suatu hari, ketika ia merasa saya tidak cukup cepat menjadi sesuatu, ia pergi. Sari tak sanggup menahan air mata. Maaf. Pak, suaranya pecah. Mahendra diam sejenak. Permintaan maaf tidak selalu menghapus sesuatu. Sari menunduk. Ia tahu. Kini ia benar-benar tahu. Mahendra melanjutkan pelan, masalahnya bukan Anda tidak tahu saya siapa. Sari terdiam. Masalahnya adalah, Anda tahu persis siapa diri Anda saat itu. Kalimat itu menghantam tepat di dalam. Sari tak mampu menjawab. Karena untuk pertama kalinya, ia melihat dirinya sendiri, tanpa pembelaan. Katanya, saya membuat dunia terasa tenang, ucap Mahendra pelan. Ia berhenti sejenak. Lalu suatu hari, ketika ia merasa saya tidak cukup cepat menjadi sesuatu, ia pergi.
Air mata Sari jatuh tanpa bisa ditahan. Maaf, suaranya lirih. Maafkan saya. Mahendra tidak langsung menjawab. Ia membiarkan kata itu menggantung. Permintaan maaf tidak selalu menghapus sesuatu. Sari menunduk. Saya tahu, Pak. Tidak, sahut Mahendra tenang. Anda baru tahu sekarang. Setelah melihat saya di sini. Sari terdiam. Kalimat itu menampar tanpa suara. Mahendra berdiri, berjalan ke arah jendela besar. Tadi pagi Anda bilang saya tidak pantas berada dekat gedung ini, katanya tanpa menoleh. Anda juga bilang standar di sini tinggi. Sari menggigit bibir, menahan tangis. Anda benar, lanjut Mahendra. Standar di sini memang tinggi. Ia menoleh. Tapi bukan soal pakaian. Bukan soal kendaraan. Bukan soal penampilan. Sari mengangkat wajah dengan mata basah. Standar tertinggi di tempat ini adalah karakter. Sunyi. Mahendra kembali ke meja, tetap berdiri. Saya melihat karyawan saya bukan hanya dari laporan, katanya. Saya melihat bagaimana mereka memperlakukan orang yang mereka anggap kecil. Sari menahan napas. Semua tersambung. Gerobak cilok. Trotoar. Tatapan itu. Sekarang Anda paham kenapa saya ada di luar tadi pagi? Tanya Mahendra. Sari mengangguk pelan. Air matanya jatuh lagi. Mahendra menarik napas panjang. Dan sekarang saya juga paham, kenapa dulu saya kehilangan Anda. Kalimat itu menghancurkan semuanya. Sari menunduk, bahunya bergetar. Aku ingin memperbaiki semuanya, bisiknya dalam hati. Namun ia tahu. Tidak ada jalan kembali. Mahendra duduk kembali. Laporan Anda saya terima, katanya tenang. Tugas Anda sebagai staf selesai. Sari mengangkat wajah perlahan. Tapi urusan kita sebagai dua orang yang pernah saling mengenal, itu bukan sesuatu yang bisa saya selesaikan untuk Anda. Sari berbisik, saya benar-benar menyesal. Mahendra menatapnya. Penyesalan datang paling cepat ketika kebenaran terlambat dikenali. Sari menutup mata. Kalimat itu terasa seperti vonis. Mahendra menekan interkom. Pak Arman. Ya, Pak. Antarkan Mbak Sari kembali ke atas. Baik, Pak. Sari menatapnya, mencoba mengumpulkan keberanian. Pak. Mahendra. Mahendra menunggu. Namun Sari tidak menemukan kata. Akhirnya ia hanya menunduk dalam. Terima kasih, karena sudah menunjukkan siapa saya sebenarnya. Mahendra tidak menjawab. Keheningan itu justru menjadi jawaban. Silakan, Mbak, ujar Pak Arman. Sari berdiri. Kakinya terasa lemah. Ia menunduk sekali lagi, lalu berjalan keluar. Koridor yang tadi terasa megah kini seperti lorong panjang yang memantulkan kesombongannya sendiri. Setiap langkah terasa berat. Sari menatap lantai. Kenapa aku jadi seperti ini? Bisiknya pelan. Pintu ruangan tertutup di belakangnya. Dan di saat itu, ia tahu. Ada sesuatu dalam hidupnya yang telah benar-benar tertutup. Sesuatu yang dulu pernah ia miliki. Dan kini tidak akan pernah kembali. Langkah sepatu Sari terasa berat saat ia keluar dari ruang pimpinan. Koridor yang tadi terasa megah kini seperti lorong panjang yang memantulkan kesalahannya sendiri. Ia berjalan tanpa suara. Di sampingnya, Pak Arman tetap tenang. Silakan, Mbak. Sari hanya mengangguk kecil. Lift terbuka. Mereka masuk. Tidak ada percakapan. Hanya suara mesin lift dan napas Sari yang belum teratur. Di pantulan dinding lift, Sari melihat dirinya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat sosok yang selama ini ia banggakan. Ia melihat seseorang yang kehilangan sesuatu yang berharga. Pintu lift terbuka di lantai administrasi. Sari tidak langsung keluar. Ia berdiri sejenak. Seolah lupa cara kembali menjadi normal. Sari, suara Mila terdengar dari dalam. Sari akhirnya melangkah. Begitu masuk, Mila langsung mendekat. Sar, kamu kenapa? Sari tidak menjawab. Ia berjalan ke kursinya, duduk pelan.
Mila mengikuti. Kamu, nangis? Enggak, jawab Sari cepat, memalingkan wajah. Sari. Aku enggak apa-apa. Nada suaranya lemah. Fikri ikut menoleh dari meja seberang. Sar, aman? Aman, jawab Sari singkat. Ia membuka laptop. Tapi layar itu hanya jadi bayangan. Tangannya diam. Pikirannya penuh. Mahendra Wijaya. Nama itu berputar terus. Mila duduk di sampingnya. Apa yang terjadi di bawah? Sari menelan ludah. Cuma, aku salah bicara sama orang, katanya pelan. Siapa? Sari menutup mata sebentar. Orang yang sangat penting. Fikri menimpali, direksi? Sari tidak menjawab. Mila semakin serius. Kamu dimarahi? Sari menggeleng pelan. Lebih buruk. Mila terdiam. Minum dulu, katanya pelan. Sari mengambil botol. Tangannya gemetar. Ia minum sedikit, lalu meletakkannya kembali. Tak lama, Bu Ratna keluar. Sudah diserahkan? Tanyanya. Sari langsung berdiri. Sudah, Bu. Tidak ada revisi? Tidak ada, Bu. Baik. Nanti cek inbox. Iya, Bu. Bu Ratna kembali masuk. Semuanya terasa biasa. Terlalu biasa. Itu justru membuat Sari semakin gelisah. Jam makan siang tiba. Orang-orang mulai keluar. Suasana tetap hidup. Dunia tetap berjalan. Seolah tidak ada yang berubah. Padahal, bagi Sari, semuanya sudah berubah. Mila berdiri dengan tas kecil. Aku ke pantry. Kamu ikut? Sari menggeleng. Enggak lapar. Kamu belum makan dari pagi. Enggak apa-apa. Mila ragu. Aku bawakan apa? Sari terdiam sejenak. Perhatian kecil itu justru membuat dadanya terasa sesak. Air hangat saja, katanya pelan. Mila mengangguk. Iya. Ia pergi. Sari sendiri. Ia menatap layar laptop. Namun yang ia lihat bukan angka. Bukan laporan. Bukan pekerjaan. Yang ia lihat hanya satu hal. Dirinya sendiri, di trotoar pagi tadi. Dan suara Mahendra kembali terngiang. Standar tertinggi di tempat ini adalah karakter. Sari menunduk. Air matanya jatuh lagi. Pelan. Tanpa suara. Dan untuk pertama kalinya. Ia benar-benar mengerti betapa mahalnya satu sikap yang dulu ia anggap sepele. Tindakan dalam pekerjaan, ulang Mahendra tenang. Tidak sekarang. Pak Rashid mengernyit sedikit. Kenapa? Mahendra menyandarkan punggungnya. Karena yang terjadi tadi pagi bukan pelanggaran prosedur. Itu cermin karakter. Pak Rashid mengangguk pelan. Dan karakter tidak bisa diperbaiki dengan teguran formal. Tidak bisa, sahut Mahendra. Teguran hanya mengubah perilaku di permukaan. Tapi yang saya lihat, ada di dalam. Pak Arman berdiri tetap tegak, tetapi matanya sempat turun sesaat. Kalau begitu, Mbak Sari tetap di posisinya, Pak? Untuk sekarang, iya, jawab Mahendra. Saya tidak akan mencampur urusan pribadi dengan keputusan perusahaan. Pak Rashid menatapnya lebih dalam. Tapi Anda tidak akan lupa. Mahendra tersenyum tipis. Saya tidak pernah lupa. Saya hanya memilih kapan sesuatu perlu diingat, dan kapan cukup disimpan. Di lantai atas, Sari duduk diam di mejanya. Tangannya saling menggenggam. Napasnya masih belum stabil. Ia menunduk, menatap jemarinya sendiri. Kenapa aku bisa seperti itu? Bisiknya pelan. Bayangan pagi tadi terus berulang. Kalimat demi kalimat. Tatapan demi tatapan. Dan kini, semua terasa seperti kesalahan yang terlalu besar untuk diperbaiki. Mila kembali dari pantry, membawa gelas. Ini, katanya pelan, meletakkan air hangat di meja. Sari mengangguk kecil. Makasih.
Mila duduk di sampingnya. Kamu mau cerita? Sari terdiam cukup lama. Lalu akhirnya, dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku tadi, ketemu orang yang selama ini cuma jadi nama di dokumen. Mila mengernyit. Maksudnya? Sari menelan ludah. Pemilik perusahaan. Mata Mila membesar. Serius? Kamu ketemu Pak Mahendra? Sari mengangguk pelan. Terus? Tanya Mila. Sari tersenyum pahit. Orang yang tadi pagi aku hina, itu dia. Sunyi. Mila langsung terdiam. Yang jual cilok itu, suaranya nyaris berbisik. Sari menutup mata. Iya. Mila menghela napas panjang, kagetnya belum hilang. Ya Tuhan. Sari menggenggam gelasnya erat. Aku bilang dia nggak pantas di dekat gedung ini. Suaranya mulai bergetar. Aku bilang standar di sini tinggi. Air matanya jatuh lagi. Mila tidak langsung bicara. Ia hanya menepuk pelan punggung Sari. Sari melanjutkan dengan suara pecah, dan dia cuma diam. Dia cuma jawab, tanpa marah. Terus di bawah, tanya Mila pelan. Sari tertawa kecil, pahit. Dia duduk di kursi paling atas, Mil, dan aku berdiri di depannya seperti orang yang bahkan nggak tahu harus jadi siapa. Mila menunduk, mencoba mencerna semuanya. Dia marah, tanyanya hati-hati. Sari menggeleng. Enggak. Itu, lebih berat ya? Sari mengangguk. Dia cuma nunjukin aku ke diri aku sendiri, bisiknya. Di lantai 1. Mahendra menutup buku catatannya. Ruangan kembali sunyi. Pak Rashid berdiri. Rapat akan mulai 5 menit lagi. Mahendra mengangguk. Saya segera menyusul. Pak Arman membuka pintu. Pak. Mereka keluar. Mahendra berjalan paling akhir. Sebelum melangkah, ia berhenti sebentar, menatap meja kosong di depannya. Bayangan Sari tadi pagi, dan di ruangan ini, seolah masih tertinggal. Ia menarik napas pelan. Sudah selesai, gumamnya. Bukan tentang rapat. Bukan tentang laporan. Tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih lama. Dan untuk pertama kalinya. Ia benar-benar menutupnya. Begitu area di sekitarnya mulai sepi, Sari menunduk dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dadanya sesak. Di ruangan lain, Mahendra masih berbicara tenang dengan Pak Rashid. Saya tidak akan mencampur urusan pribadi dengan keputusan perusahaan tanpa dasar profesional, kata Mahendra. Kalau dia bekerja baik, itu tetap dinilai sebagai kerja. Tetapi untuk urusan karakter, saya sudah punya catatan. Pak Rashid mengangguk. Adil. Mahendra tersenyum tipis. Adil bukan berarti lunak. Di lantai administrasi, Sari masih duduk terpaku saat Mila datang membawa segelas air hangat. Ia meletakkannya pelan di meja. Nih. Terima kasih, jawab Sari lirih. Mila duduk di sampingnya. Kalau kamu mau cerita, aku dengerin. Sari menatap gelas itu. Uap tipis yang naik justru membuat matanya kembali panas. Mila. Iya? Kalau kamu ketemu orang yang dulu pernah sangat berarti buat kamu, lalu kamu sadar kamu sudah jadi orang yang buruk di depannya, rasanya gimana? Mila terdiam. Itu yang terjadi? Sari tertawa kecil, rapuh. Lebih buruk dari itu. Mila tidak menyela. Ia menunggu. Sari menunduk lebih dalam. Orang yang tadi pagi aku hina, dia bukan orang biasa. Mila mengernyit. Maksudnya? Sari memejamkan mata sejenak, lalu berkata pelan, dia pemilik perusahaan ini. Mila langsung membeku. Apa? Sari mengangguk pelan, air matanya jatuh lagi. Yang kamu maksud mantanmu itu? Tanya Mila tak percaya. Sari kembali mengangguk. Mila menutup mulutnya. Astaga. Sari tertawa pahit. Aku ngomong di depan gerobaknya seolah dia orang paling gagal di dunia. Aku bilang aku benar ninggalin dia. Aku bilang standarku tinggi. Aku bilang dia jangan nekat cari kerja di gedung ini. Ia menutup wajahnya. Ternyata gedung ini milik dia.
Mila terdiam lama. Lalu berkata pelan, jadi nama pemilik perusahaan. Mahendra Wijaya, potong Sari dengan suara pecah. Hendra cuma nama yang dia pakai. Mila bersandar lemah. Ya Allah. Sari menunduk makin dalam. Aku nggak cuma malu, Mil. Aku jijik sama diriku sendiri. Mila menggenggam tangannya. Kamu salah, iya. Besar salahnya, iya. Tapi sekarang kamu sadar. Sari menggeleng. Sadar setelah tahu dia siapa. Itu yang paling hina. Ucapan itu membuat Mila tidak bisa langsung menenangkannya. Karena Sari benar. Kalau lelaki itu tetap hanya penjual cilok biasa, mungkin penyesalan itu tidak akan datang sekeras ini. Sejak saat itu, Sari mencoba kembali bekerja. Ia membuka file, membalas pesan, menghadiri rapat kecil, tetapi pikirannya tertinggal di lantai 1. Setiap kali menatap layar, yang muncul justru kata-katanya sendiri. Masih begini? Aku lega, karena ternyata aku benar. Jangan nekat masuk ke gedung ini cari kerja, ya. Standarnya tinggi. Kalimat-kalimat itu kini terasa seperti tamparan yang berulang-ulang menghantam dirinya sendiri. Menjelang sore, kantor mulai sepi. Mila merapikan barang-barangnya, Fikri sudah siap pulang, dan Bu Ratna masih di ruangannya. Sari tetap duduk diam menatap layar tanpa benar-benar melihat apa-apa. Sar, kamu mau pulang? Tanya Mila pelan. Sebentar lagi. Aku tungguin? Sari menggeleng. Enggak usah. Kamu pulang saja. Kamu yakin? Sari mencoba tersenyum, tetapi gagal. Aku cuma butuh duduk sebentar. Mila menatapnya khawatir. Kalau ada apa-apa, kabarin aku. Iya. Setelah Mila pergi, suasana menjadi semakin sunyi. Sari membuka tasnya, mengambil ponsel, lalu menatap satu nama lama yang masih tersimpan. Hendra. Ia menatap nama itu lama sekali. Ingin menulis pesan. Ingin meminta maaf lagi. Ingin menjelaskan semuanya. Tetapi akhirnya ponsel itu ia letakkan kembali. Untuk apa? Mahendra sudah mendengar maafnya. Dan jawaban lelaki itu masih terngiang jelas di kepalanya. Permintaan maaf tidak selalu menghapus sesuatu. Sari menutup wajahnya lagi. Kini ia sadar, yang ia tangisi bukan cuma rasa malu. Bukan cuma karena mantannya ternyata pemilik perusahaan. Ia menangisi dirinya sendiri. Sari menatap bayangannya di cermin. Hijab sudah dilepas. Riasan masih rapi. Wajahnya masih sama seperti pagi tadi. Namun matanya berbeda. Merah. Lelah. Dan kosong. Apa ini aku? Bisiknya pelan. Tangannya menyentuh pipinya sendiri. Dingin. Air mata kembali jatuh tanpa suara. Kenapa aku jadi seperti ini? Suaranya bergetar. Ia teringat semuanya. Kalimatnya di trotoar. Tatapan merendahkan itu. Dan wajah Mahendra yang tetap tenang. Sari menutup mata. Aku yang berubah, bisiknya. Bukan dunia. Bukan keadaan. Tapi dirinya. Di sisi lain kota. Mahendra berdiri di depan jendela besar. Lampu kota mulai menyala satu persatu. Ruangan di belakangnya sudah kosong. Rapat selesai. Semua keputusan sudah dibuat. Namun pikirannya masih diam. Pak Rashid tadi sempat berkata, pencarian Anda belum selesai. Mahendra menarik napas pelan. Belum, jawabnya dalam hati. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Dan tidak akan saya turunkan standar itu. Di apartemen. Sari duduk di tepi tempat tidur. Ponselnya bergetar lagi. Mila. Makan ya. Jangan dipikirin terus. Sari menatap layar itu lama. Lalu meletakkan ponsel tanpa membalas. Ia bangkit, berjalan ke arah dapur. Membuka kulkas. Menutupnya lagi. Tidak ada selera. Ia kembali ke cermin. Menatap dirinya lebih lama. Dulu aku pernah punya dia, bisiknya. Mahendra. Yang sabar. Yang tenang. Yang tidak banyak bicara.
yang tidak pernah berusaha terlihat besar. Tapi aku yang memilih pergi. Air matanya jatuh lagi. Ia duduk di depan cermin, memeluk dirinya sendiri. Kalau saja aku waktu itu, sedikit lebih sabar. Namun kalimat itu terhenti. Karena ia tahu. Tidak ada kalau saja. Di ruang Mahendra. Ia masih berdiri. Sunyi. Lalu pelan ia berkata, seolah pada dirinya sendiri. Sudah selesai. Bukan tentang pekerjaan. Bukan tentang hari ini. Tapi tentang masa lalu. Ia menutup mata sejenak. Ada rasa ringan. Namun juga, sepi. Menutup luka, ternyata tidak selalu terasa menang. Ia membuka mata kembali. Tatapannya kembali tegas. Dan saya tetap akan mencari. Bukan seseorang yang terkesan. Bukan yang datang karena nama. Tapi seseorang yang tetap manusia di hadapan siapapun. Malam semakin dalam. Di dua tempat berbeda. Dua orang yang pernah saling mengenal itu kini sama-sama diam. 1. Belajar menerima bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. 1 lagi. Memastikan bahwa ia tidak akan lagi salah memberikan tempat di hidupnya. Dan di antara keduanya, ada satu kebenaran yang akhirnya berdiri utuh. Bahwa harga diri seseorang tidak pernah ditentukan oleh tempat ia berdiri. Melainkan oleh cara ia memandang orang lain, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Sudah lama Sari tidak benar-benar melihat dirinya sendiri. Selama ini ia hanya menilai dirinya dari pantulan yang disukai orang lain. Apakah ia terlihat berhasil, pantas, dan lebih tinggi dari masa lalunya? Namun malam itu, di depan cermin apartemennya, yang ia lihat hanyalah seorang perempuan yang kalah oleh isi hatinya sendiri. Air matanya jatuh lagi. Ia duduk di lantai, memeluk lututnya, lalu menangis tanpa suara. Semua yang selama ini ia bangun sebagai harga diri mendadak tampak rapuh. Kini ia sadar, penyesalannya bukan semata karena Mahendra ternyata kaya dan berkuasa. Ia menyesal karena Mahendra memang pantas dihormati, bahkan saat terlihat seperti orang biasa. Dan karena ia gagal melihat itu, ia kehilangan hak untuk berharap. Menjelang tengah malam, Sari mengambil ponselnya. Ia membuka kontak lama yang masih tersimpan. Hendra. Ia mengetik perlahan. Maafkan saya. Lalu ia hapus. Ia mencoba lagi. Pak Mahendra, saya tahu maaf saya mungkin tidak ada artinya, tapi saya benar-benar menyesal. Ia kembali berhenti. Kalimat itu terasa terlalu kecil, terlalu lemah, dan terlalu terlambat. Pada akhirnya, tidak ada pesan yang terkirim. Menjelang pagi, Sari nyaris tidak tidur. Saat azan subuh terdengar samar dari kejauhan, ia duduk di tepi ranjang dan menatap jendela yang masih gelap. Ia tahu, hari ini ia tidak bisa datang ke kantor dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ia harus melakukan sesuatu, bukan untuk meminta Mahendra kembali, bukan untuk mengejar hartanya, tetapi karena jika ia diam saja, ia akan makin membenci dirinya sendiri. Pagi itu, Sari datang lebih awal dari biasanya. Pakaiannya sederhana, warna lembut, tanpa banyak aksesori. Hijabnya tetap rapi, tetapi kali ini bukan untuk terlihat menawan. Hanya untuk menjaga dirinya tetap pantas di hadapan rasa bersalah yang terlalu besar. Ia berdiri di seberang trotoar depan gedung PT Mahendra Wijaya. Matanya langsung mencari gerobak cilok itu. Kosong. Ia menunggu. 5 menit. 10 menit. Lalu dari jalur samping, gerobak itu muncul perlahan. Didorong oleh lelaki yang kini membuat dadanya menegang hanya dengan melihatnya. Mahendra. Atau Hendra. Dari jauh, ia tetap tampak seperti penjual cilok biasa. Jaket gelap, topi sederhana, gerakan tenang. Tidak ada tanda-tanda bahwa lelaki itu adalah orang nomor 1 di perusahaan megah itu. Namun justru itulah yang kini membuat Sari semakin merasa kecil. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah mendekat. Mahendra sedang menata wadah sambal saat menyadari ada seseorang berhenti di depan gerobaknya. Ia mengangkat wajah. Tatapan mereka bertemu. Untuk sesaat, tak ada yang bicara. Sari menggenggam tali tasnya. Pak Mahendra. Mahendra menatapnya tenang. Pagi. Jawaban itu sederhana, tetapi membuat tenggorokan Sari terasa sempit.
Tidak ada nada benci. Tidak ada sindiran. Ketegangan justru lahir dari ketenangan lelaki itu. Saya datang bukan untuk mengganggu, kata Sari pelan. Saya cuma ingin bicara sekali lagi. Kalau Bapak mengizinkan. Mahendra memandangnya beberapa detik. Silakan. Sari menunduk sebentar sebelum melanjutkan. Kemarin saya malu. Sangat malu. Tapi semalaman saya sadar, rasa malu itu belum cukup. Karena yang saya lakukan bukan cuma salah bicara. Yang saya tunjukkan adalah isi hati saya yang buruk. Mahendra tetap diam. Sari melanjutkan, suaranya mulai bergetar. Awalnya saya memang hancur karena tahu orang yang saya hina adalah pemilik perusahaan ini. Saya jujur. Tapi setelah itu saya sadar, yang lebih menyakitkan adalah saya gagal menghormati orang yang memang pantas dihormati. Bahkan ketika saya mengira Bapak cuma penjual cilok. Air matanya jatuh. Saya datang bukan untuk berharap apa-apa. Bukan untuk meminta Bapak melihat saya dengan cara yang lain. Saya cuma ingin jujur. Saya benar-benar menyesal sudah menjadi orang sekecil itu. Seorang karyawan muda datang membeli cilok, lalu mundur ragu melihat suasana. Mahendra tetap melayaninya dengan tenang. Setelah pembeli itu pergi, ia kembali menatap Sari. Kalau saya tetap hanya Hendra penjual cilok, katanya pelan, apakah Anda akan datang pagi ini? Pertanyaan itu langsung menghantam bagian paling rapuh dalam hati Sari. Ia memejamkan mata, lalu membuka lagi dengan air mata yang sudah penuh. Mungkin tidak secepat ini, jawabnya lirih. Mungkin tidak sedalam ini. Dan itu yang membuat saya makin malu. Mahendra mengangguk tipis. Kejujuran itu pahit, tetapi justru karena tidak dibungkus pembelaan, ia terdengar lebih bersih. Saya ingin berubah, Pak, kata Sari. Bukan untuk mendapatkan Bapak kembali. Saya tahu saya tidak punya hak untuk itu. Saya cuma tidak ingin kejadian ini lewat begitu saja lalu saya tetap menjadi orang yang sama. Mahendra memandangnya cukup lama. Lalu ia berkata, banyak orang menyesal setelah kehilangan sesuatu yang berharga. Tapi tidak semua penyesalan berarti ketulusan. Sari menahan napas. Kadang penyesalan datang karena kenyataan tidak sesuai dengan kesimpulan kita, lanjut Mahendra. Kadang juga karena kita terluka saat tahu orang yang kita remehkan ternyata jauh lebih tinggi dari kita. Itu sebabnya penyesalan perlu waktu untuk dibuktikan. Sari menunduk. Bapak benar. Mahendra kembali berkata, saya tidak meragukan bahwa Anda menyesal. Tapi saya juga tidak bisa mengubah apa yang sudah Anda tunjukkan. Orang paling jujur biasanya muncul saat dia merasa aman untuk merendahkan orang lain. Dan kemarin, Anda sedang sangat jujur. Air mata Sari terus jatuh. Saya tahu saya terlambat, bisiknya. Mahendra mengangguk. Iya. Saya juga tahu waktu nggak bisa diputar. Mahendra menatap matanya lurus. Itu yang harus Anda terima. Sari menggigit bibir. Jadi, memang sudah tidak ada apa-apa lagi? Keheningan singkat menggantung di antara mereka. Mahendra menjawab sangat tenang, tetapi final. Yang ada sekarang hanya dua orang yang pernah saling mengenal, lalu dipisahkan oleh pilihan dan isi hati. Masa lalu tidak bisa saya pakai untuk membangun masa depan, kalau fondasinya sudah retak dari cara kita memandang manusia. Sari menutup mata. Jawaban itu tidak kasar, tetapi jelas. Mahendra tidak sedang menghukumnya. Ia hanya menolak membohongi dirinya sendiri. Saya mengerti, bisik Sari. Mahendra memandangnya sebentar, lalu berkata, saya memaafkan Anda. Sari langsung mengangkat wajah. Tapi memaafkan bukan berarti kembali seperti dulu, lanjut Mahendra. Memaafkan hanya berarti saya tidak menyimpan racun itu di dalam hati saya. Air mata Sari jatuh lebih deras. Terima kasih. Mahendra menambahkan, dan saya tidak akan mencampur urusan pribadi ini dengan pekerjaan Anda, selama Anda tetap profesional. Tapi kalau Anda benar-benar ingin berubah, buktikan bukan kepada saya. Buktikan kepada kehidupan sehari-hari. Kepada satpam, office boy, kurir, petugas kebersihan, penjual kecil, siapapun. Sari menunduk dalam-dalam. Baik, Pak. Saya akan ingat. Ia memandang Mahendra sekali lagi. Kini ia tahu, ketenangan lelaki itu bukan milik orang yang kalah oleh hidup, melainkan milik orang yang sudah mengenal dirinya sendiri. Pak Mahendra, katanya pelan, saya dulu pikir saya mencari masa depan.
Ternyata saya hanya mencari bentuk luar dari rasa aman. Dan karena itu, saya gagal melihat manusia yang berdiri di depan saya. Mahendra tidak menjawab. Sari mengangguk kecil pada dirinya sendiri. Terima kasih, karena tidak membiarkan saya hidup dalam kesombongan yang sama. Setelah itu ia pergi. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tetapi Sari tidak lagi sama. Ia tetap datang tepat waktu, tetap bekerja rapi, tetapi kini ia mulai menyapa satpam dengan mata yang benar-benar melihat. Ia berterima kasih pada petugas kebersihan tanpa tergesa. Ia membantu office boy yang kerepotan membawa kardus. Ia berhenti memandang rendah penjual-penjual kecil di sekitar gedung. Kadang ia membeli cilok di depan gedung. Bukan untuk mencari alasan berbicara dengan Mahendra, melainkan untuk berdiri di tempat yang dulu menjadi saksi keburukannya, tanpa melarikan diri dari rasa malu itu. Mereka tak banyak bicara lagi. Kadang hanya sapaan singkat. Kadang hanya anggukan. Kadang tidak sama sekali. Dan Sari belajar menerima itu. Sementara Mahendra tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ia memimpin rapat, menandatangani keputusan besar, mengamati budaya perusahaan, dan sesekali tetap berdiri di balik gerobak cilok dengan nama Hendra. Ia tidak lagi memikirkan Sari sebagai kemungkinan. Bab itu sudah selesai. Suatu pagi, beberapa minggu kemudian, Mahendra melihat seorang wanita muda berhijab di trotoar. Bukan karyawan kantornya. Wanita itu membantu seorang nenek menyeberang, memungut botol plastik yang jatuh, lalu membeli cilok sambil tersenyum ramah kepada semua orang di sekitarnya. Mahendra memandang pemandangan itu dalam diam. Tidak tergesa menyimpulkan. Tetapi satu keyakinan lama kembali hidup di dalam hatinya, bahwa dunia masih menyimpan ketulusan, dan perempuan sejati masih ada. Dari lantai 18, Sari yang berdiri di dekat jendela sempat melihat gerobak cilok itu kecil di bawah sana. Ia juga melihat siluet Mahendra berdiri tegak di baliknya. Dadanya bergetar sesaat, tetapi kali ini ia tidak menangis. Ia hanya tersenyum tipis dan berbisik, "Terima kasih, karena aku pernah dipertemukan dengan orang sebaik itu, meski aku terlambat memahaminya." Di bawah sana, kehidupan terus berjalan. Orang datang dan pergi. Mobil melaju. Gedung menjulang dalam diam. Dan di depan gedung itu, Mahendra tetap berdiri sambil menjaga dua hal sekaligus, perusahaannya dan prinsip hidupnya. Karena pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang mantan yang menyesal setelah tahu lelaki yang dihina ternyata orang nomor satu. Ini adalah kisah tentang betapa mahal harga dari ketulusan yang terlambat dikenali, dan tentang satu kebenaran yang pada akhirnya harus diterima oleh siapapun. Waktu tidak bisa diputar. Melainkan oleh cara ia memperlakukan sesama, ketika tidak ada satupun alasan untuk berpura-pura baik. Sebab harta bisa dicari. Jabatan bisa dikejar. Nama besar bisa diwariskan. Tetapi hati yang tulus, adab yang bersih, dan pandangan yang tidak merendahkan orang lain, itulah yang membuat seseorang benar-benar layak berdiri di sisi kehidupan yang besar. Dan saat semua telah selesai, hanya satu kalimat yang tersisa, tenang, pasti, dan tak terbantahkan. Waktu tidak bisa diputar. Demikian kisah tentang Mahendra dan Sari. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa kehidupan tidak selalu menilai seseorang dari apa yang tampak di luar. Harta, jabatan, pakaian, dan kemewahan bisa saja memikat mata, tetapi ketulusan hati, adab, dan cara memperlakukan sesama adalah nilai yang sesungguhnya. Kadang, penyesalan datang saat semuanya sudah terlambat. Dan dari situlah kita belajar bahwa menghargai orang lain tidak boleh menunggu sampai kita tahu siapa dia sebenarnya. Kisah ini hanyalah fiktif belaka, dibuat semata-mata untuk memberikan inspirasi dan hikmah kepada para pembaca. Apabila terdapat kemiripan nama, tokoh, tempat, maupun peristiwa, itu hanyalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan.